sendiri Cindy Anastasia, saya kelas 12 dengan bersama teman-teman saya ada Ria Aicayanti, Pendara Madani, Dina Nazifa dengan Dimas Agung dan Andika, Bu. Jadi maksud kami ke sini, Bu, kami akan menginterview Ibu terkait narasi moderasi beragama. Ngomong-ngomong, sudah berapa tahun Ibu mendefinisikan diri di gereja ini, Bu? 20. Oh, ternyata sudah lama sekali ya, Bu? 20 tahun lebih malah. 20 tahun lebih. Ternyata sudah sangat lama ya, Bu. Jadi di sini kami ingin mengetahui bagaimana konsepsi moderasi beragama menurut Ibu Pendeta dalam rangka menjaga harmonisasi dan toleransi di Kecamatan Wonosari ini, Bu. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah sangat masif mensosialisasikan program moderasi beragama ini. Jadi kami persilahkan Ibu untuk menjabarkan narasi terkait moderasi beragama. Kalau di gereja di sini atau di lingkungan di Bogor 2, kalau moderasi beragama kami lebih ke ibadah baik ibadah minggu pagi maupun ibadah minggu siang. Minggu siang itu kalau minggu pagi ini seluruhnya berkumpul. Kalau minggu siang itu sudah terbagi. Jadi yang pria ke pria, yang wanita ke wanita, yang pemuda, remaja, siswa-siswi ke siswa-siswi. Jadi ada lokasi masing-masing. Sehingga tidak hanya di gereja kami menciptakan suasana bagaimana supaya hidup rukun itu terjalin. Nah, jadi kami harus ibadah dulu, mau menyampaikan bahwa ini hukum yang kita mau jalankan. Kemudian kita praktekkan melalui ibadah per kategorial. Jadi pria kaum bapak, wanita kaum ibu maupun siswa-siswi, anak-anak dan pemuda remaja. Kemudian dari situ kami akan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi misalnya kerja bakti, kerja bakti di lingkungan gereja, maupun di mana dibutuhkan tenaga kami untuk memberikan itu. Jadi tidak terbatasi. Segala sesuatu yang kami lakukan tidak monoton untuk agama sini, tapi kami harus bermanfaat juga untuk orang lain. Kayak gitu. Sangat hebat ya, Bu. Ya. Jadi saya ingin tahu Ibu pengalaman Ibu sama jadi di gereja ini, Bu. Ibu bisa ceritakan pengalaman Ibu selama berdomisili di Kecamatan Wonosari terkait perilaku masyarakat moderat dan toleran. Kalau di Bogor 2 luar biasa toleransi. Misalnya contoh, jika ada yang menikah atau ada acara-acara khusus seperti kemarin acara pria kaum bapak dibuka oleh bupati, sekretaris daerah, juga camat ada, yang ada di dusun ini ada. Jadi kami tidak hanya fokus untuk gereja saja, tapi ada orang lain yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kemudian kalau di pesta, kami tidak melihat bahwa dia orang Islam atau yang bukan, tidak. Kami harus ke sana dan juga sebaliknya. Ketika ada acara misalnya ibadah, mereka tetap hadir, menjaga toleransi hukum masing-masing. Tapi bukan berarti ketika mereka datang ke kami, mereka ibadah tidak. Mereka membantu, misalnya membuat kue atau melayani, apalagi kalau soal kematian. Kematian ini sungguh luar biasa. Jadi tidak kelihatan kalau saya Kristen dia Islam, tidak. Kami berbaur dan tidak ada jarak antara kami dengan mereka. Antara mereka dengan kami tidak ada. Jadi kami menciptakan suasana orang semua bersaudara. Sehingga suasana aman, suasana damai, kemanapun kita berjalan, kita berjumpa dengan siapapun, pasti tercipta pelayanan luar biasa. Supaya keharmonisan kita, silaturahmi terjaga. Seperti kemarin juga pesta sama Ibu Hadijah, Jadi tidak ada batas-batas tertentu. Kami membantu. Ibu Ija juga sering membantu kami kalau Natal, ya kan? Gitu. Jadi tidak ada
Iya, terjaga. Tidak ada saling menyinggung, menyakiti, nggak ada sama sekali. Itu sudah sekali yang Bagus, sekali. Walaupun mungkin di sini ada berbagai etnis ya, Iya. ada berbagai etnis, tapi tidak ada. Seperti di belakang ini juga yang kerja, tidak ada batas-batas bahwa kau orang Minahasa, saya orang ini tidak. Bagus sekali. Jadi pendiriannya bahwa orang semua seperti sambutan kemarin Bapak Sekretaris Daerah bahwa orang semua bersaudara. Sehingga silaturahim itu tercipta sekali. Pak Camat juga pengurusan sertifikat gereja, Pak Camat yang melancarkan. Mari, jadi luar biasa. Luar biasa sekali, Bu. Jadi kalau memang ada mau minta foto ada, kegiatan kemarin ada. Saya kan menguatkan kalian untuk Jadi boleh Bu sebentar kalau kalian minta foto. iya, kalau kalian bisa apa ada. Jadi kayaknya hanya itu Bu. Jadi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk kami berinterview kepada Ibu. Kami sangat senang hati dan sangat-sangat senang hati Bu. Terima kasih banyak Bu sekali lagi. Semoga Ibu sehat selalu dan rezekinya dimudahkan. Amin. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak. Ya, jadi kami dari siswi SMA IT Darul Madinah Wonosari Pak. Dengan saya sendiri Nina Nagita Haryanto, kemudian dengan rekan-rekan saya ada Fadila Ramadhani, ada Cynthia Natasha, kemudian dan juga Tirayuka Yanti ingin mengadakan kunjungan kepada Bapak sebagai pengurus Puragung Mandalagiri di Desa Teripun ya Pak ya. Ya. Jadi begini nih Pak, kan tahun 2022 ini telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai tahun moderasi beragama ya Pak ya. Jadi dalam rangka menjaga harmonisasi serta toleransi umat, kita sebagai bangsa yang besar serta terdiri dari macam entitas baik suku, budaya, bahkan agama itu sendiri, tentunya sangat berharap sekali ya Pak bagaimana kita bisa hidup rukun tanpa adanya disintegrasi atau perpecahan tentunya Pak kan ya. Bapak mungkin pernah mendengar istilah moderasi beragama Pak ya? Iya. Ya. Jadi di sini saya mau bertanya Pak ya. Bagaimana konsepsi moderasi beragama menurut Bapak sendiri sebagai pengurus Pura Agung Mandalagiri yang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang plural di Kecamatan Wonosari Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan, pertama-tama saya sampaikan bahwa lokasi ini adalah tempat ibadah yaitu namanya Pura Agung. Seiring dengan perjalanan dari Pura Agung tentu mempunyai ataupun pengelola, pengurus dan juga umatnya ini dikelola ataupun diayomi oleh kurang lebih 125 kakak. Nah, tentu dari jumlah kakak yang ada ini kami selalu juga di kepengurusan daripada pelaksanaan pembentukan dari Pura Agung Mandalagiri tentu ada program-program paling tidak diawali dengan misi. Nah di situ cenderung yang menjadi pertanyaan tadi bagaimana moderasi beragama yang ada di Pura Agung. Nah itu merupakan satu program kami yang menjadi program unggulan. Kenapa? Karena itu yang paling penting. Kami juga mengenal yang namanya di ajaran kami itu namanya Tri Hito Karano. Tri Hito Karano itu ada 3 ya. Itu tidak terlepas dari moderasi beragama itu. Yang jelas Tri Hito Karano itu yang pertama kita ataupun umat Hindu itu wajib melakukan hubungan, artinya hubungan antara Tuhannya. Ya, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua yaitu hubungan manusia dengan manusianya. Nah di situ akan muncul manusia dengan manusianya. Nah itu harus kita berikan bahwa kita itu sama. Makanya walaupun kita berbeda keyakinan tapi tujuan kita sama. Sehingga di organisasi saya ini khususnya umat saya selalu memberikan satu nasihat, tunjuk bagaimana aturan yang ada di agama kita itu kita harus lalui. Karena di ajaran agama kita yang lebih lagi kalau mungkin ya
boleh saya katakan itu kami mengenal namanya tatuomasi. Tatuomasi itu aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi ketika saya berbicara sekarang ini, Anda adalah saya adalah Anda. Jadi bagaimana akan terjadi satu gift? Kan tidak. Kalau sudah mengakui seperti itu gitu. Jadi itu memang ajaran kami itu. Jadi siapapun dia, ketika kita merasa ciptaannya, berarti seperti apa yang saya katakan tadi, di Hindu itu mengenal tatuomasinya itu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya sungguh ini kan sebetulnya. Jadi kita tidak akan menyakiti. Kalau di situ merasa sakit, kami juga merasa sakit. Gitu. Itu sesungguhnya. Kemudian di perkembangan dari ajaran kami juga banyak mengarahkan ke hal-hal yang dilarang maupun yang harus kita ikuti begitu. Contohnya itu salah satunya tadi ada yang disebut namanya Tri Kayo Parisuda. Tri itu kan 3. Kaya itu perbuatan. 3 perbuatan yang harus wajib itu kita taati. Sesungguhnya itu ada semua pada semua manusia. Yang pertama, berpikir yang baik. Kedua, berucap atau berkata yang baik. 3, berbuat yang baik. Jadi 3 itu, berpikir, berucap, berkata, dan berbuat yang baik. Jadi 3 itu memang harus sejalan. Ketika dia berpikir sudah seperti tadi tuh, mau kita bikin yang tidak benar di agama, sudah tidak sesuai dengan agama kan? Karena kita dituntut harus berpikir dulu, berpikir yang baik, yang positif lah. Kemudian dilanjutkan dengan setelah kita berpikir tentu kan berucap. Nah, ucapan itu juga mengikuti pemikiran yang baik tadi itu. Kemudian selanjutnya setelah berpikir, berucap atau berkata harus dilanjutkan dengan perbuatan. Jadi perilakunya juga mencerminkan dari 2 sampai ke 3 itu. Jadi sebetulnya sudah kita diatur sedemikian rupa. Ini berlaku pada semua orang, saya lihat. Pasti orang akan mengajak kita pasti akan menilai, oh ternyata luar biasa ini kan gitu. Karena itu tuntutannya kan yang baik semua gitu. Nah, ketika sebaliknya kita berpikir yang tidak baik, kemudian apalagi ucapan, apalagi berbuat, sudah sangat luar biasa ini. Negatifnya sangat luar biasa, tapi dia tidak mengikuti. Dan itu sebentar pasti orang lain juga keberatan. Berpikir saya sudah benar, apalagi berucap. Kemudian katakan itu maling, berbuat dia maling, orang semua tidak suka. Tapi ketika dia berbuat baik, itu yang namanya yang saya sebutkan itu dalam ajaran saya itu memang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu akan tertata ya, sampai dari pemikiran, ucapan dan perbuatan. Nah, itu yang kami selama ini sampaikan kepada umat kami, sehingga untuk menjaga kerukunan atau toleransi, itulah dasar-dasarnya. Seperti yang saya ungkapkan tadi itu, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Yang biasanya kan mungkin ada kebalikan yang biasa adik-adik dengar juga, siapa nganak siapa kita. Nah, kalau sudah begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya terima kasih telah menerima kami di pagi kamu. Dengan saya sendiri Fadila Ramadhani bersama rekan-rekan saya ada Cynthia Natasha, Dinda Nazif Haryanto, Tria Wijayanti, Dimas Agung, dan Andika Dwi Saputra. Jadi kami ini dari SMA ITB Darul Madinah Wonosari Pak, ingin menginterview Bapak selaku Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wonosari ini. Jadi begini nih Pak, kita ketahui bersama bahwa tahun 2022 ini ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai tahun moderasi beragama. Olehnya itu, kami sebagai siswa dan siswi SMA ITB Darul Madinah Wonosari ingin menambah agama keilmuan terkait dengan narasi moderasi beragama. Jadi, bagaimana sih konsepsi moderasi beragama menurut pandangan Pak Kauat? Ya, baik, terima kasih. Jadi moderasi beragama adalah di mana masyarakat yang ada di wilayah Wonosari ini bisa menerima perbedaan. Kemudian pada intinya moderasi beragama itu adalah kesulitan dalam
sikap atau situasi kondisi yang mana itu lahir dari rasa kebersamaan, dari rasa dengan rasa toleransi, saling tolong menolong. Ini yang merupakan makna daripada moderasi. Jadi bisa disimpulkan moderasi beragama itu adalah suatu suasana atau kondisi yang aman, nyaman, yang ini terlahir dari kebersamaan, dari rasa kasih sayang, dari sifat toleransi dan pokoknya hal-hal yang artinya tidak menimbulkan hal-hal yang akan merusak kebersamaan dan persatuan yang ada di atau kerukunan yang ada di Kecamatan Wonosari. Insya Allah ternyata luar biasa ya Pak terkait dengan konsepsi moderasi beragama yang Pak Kaua telah eksplanasi. Kemudian di Pak Kaua, bagaimana telah kita ketahui bersama di Kecamatan Wonosari ini hidup dengan masyarakat entitas yang plural. Kendati pun demikian, kami sebagai siswa dan siswi SMA Negeri Darul Madinah Wonosari merasakan kehidupan yang sangat toleransi, harmonisasi, tanpa terjadi sebuah disintegrasi atau perpecahan. Nah, kira-kira Pak, upaya apa yang Pak KUA lakukan dalam rangka mensosialisasikan kegiatan moderasi beragama kepada masyarakat sehingga terwujud sebuah tatanan yang sangat ideal seperti ini? Baiklah, jadi yang dikatakan tadi sudah apa kegiatan yang dibuat oleh KUA. Jadi KUA Kecamatan Wonosari ini sejak saya masuk pada bulan Februari 2023, saya merintis satu program yang saya namakan KUA Menyapa. Jadi di KUA Menyapa ini saya yang dibantu oleh kawan-kawan pengurus membuat kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi di KUA Menyapa itu mengandung deskripsinya seperti ini. Menyapa itu mengaji, melayani, dan partisipasi. Jadi di tiga misi ini kami berusaha kehadiran KUA ini benar-benar bisa dirasakan dan bisa dilakukan. Kemudian kami juga masuk pada majelis taklim dan kegiatan-kegiatan pemerintah desa, dan disitulah kami menyampaikan, mensosialisasikan tentang betapa pentingnya suatu kebersamaan dan kerukunan di Kecamatan Wonosari, yang kita tahu Kecamatan Wonosari ini adalah miniatur kecil Indonesia. Kendati pun demikian, kami sebagai siswa dan siswi SMA Negeri Darul Madinah Wonosari merasakan kehidupan yang sangat toleran, harmonis, tanpa terjadi sebuah disintegrasi atau perpecahan. Nah, kira-kira Pak, upaya apa yang Pak KUA lakukan dalam rangka mensosialisasikan kegiatan moderasi beragama ini kepada masyarakat sehingga terwujud sebuah tatanan yang sangat ideal seperti ini? Baik, terima kasih. Bicara kegiatan apa yang dilakukan KUA, saya mengangkat dua kegiatan. Yang pertama, KUA Kecamatan Wonosari ini punya inovasi terobosan baru dengan program KUA Wonosari Menyapa. Menyapa ini dari mengaji, melayani, dan partisipatif. Nah, di kegiatan ini kami sengaja turun-turun di tengah-tengah masyarakat dan di desa. Nah, di kegiatan kawan menyapa itu sambil kami menyampaikan tupoksi daripada pelayanan KUA, kami juga menyisipkan hal-hal yang berhubungan dengan kita betapa pentingnya menjaga kebersamaan dan kedamaian serta kerukunan yang telah ada di Wonosari ini. Dan hal kegiatan ini langsung di-backup oleh penyuluh agama Islam non-PNS yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama yang wilayah kerjanya di Kecamatan Manado. Jadi kegiatan kami yang pertama dalam hal untuk moderasi ini salah satunya melalui program KUA Menyapa. Kemudian yang kedua, pada saat pembinaan dan penasehatan bagi calon pengantin,
kami juga tidak lupa menyisipkan bahwa dari lahir dari keluarga yang sakinah, keluarga sakinah mau ada warahmah ini lebih sempurna memberikan efek kedamaian, mampu berbaur dan berperan di tengah masyarakat sehingga terus menjaga kedamaian dan kerukunan yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari. Kemudian yang kedua, melalui penyuluh agama Islam, setiap mereka melakukan penyuluhan di majelis-majelis taklim binaannya dan melalui khotbah yang mereka diberi tugas untuk membawa khotbah, mereka sering menyisipkan tentang kerukunan dan moderasi beragama. Jadi ada 3 kegiatan yang KUA buat untuk selalu membackup moderasi beragama melalui KUA menyapa, bimbingan calon pengantin, serta kegiatan-kegiatan keagamaan oleh penyuluh agama Islam selalu menyisipkan hal-hal yang berhubungan dengan kerukunan dan moderasi beragama. Ternyata pegawai ini sangat hebat bisa menarasikan serta mengimplementasikan konsep moderasi beragama. Kami biasa mendengar nih Pak dari masyarakat dan pemerintah bahwasanya Kecamatan Wonosari ini adalah ikon atau destinasi kampung moderasi beragama. Dengan ada itu Jawa, Lombok, Bali, Sunda, Bugis, Minahasa dan masih banyak lagi nih Pak. Begitu juga dengan agama seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Islam. Apakah Kakak UAS setuju dengan statement tersebut? Pasti setuju. Kampung moderasi beragama yang telah dicanangkan kemarin oleh pejabat Bupati Bualemo, saya sangat setuju karena memang Wonosari memang layak sebagai ikon kampung moderasi itu. Kenapa? Karena inilah salah satu contoh yang insya Allah akan menginspirasi masyarakat atau wilayah-wilayah lain yang ada di Provinsi Gorontalo maupun di Indonesia, bahwa di Kecamatan Wonosari yang beragam etnis, suku, budaya, dan agama ini ternyata mampu untuk hidup dalam kedamaian, kerukunan, dan kebersamaan yang kuat. Jadi saya rasa untuk kampung moderasi pertanyaan tadi apa tentang moderasi? Iya, kampung moderasi beragama yang di Wonosari itu khususnya di desa pusatnya di desa Rukun ini. Saya sangat setuju karena memang di desa itu juga ada beberapa agama dan suku, tapi kehidupannya sangat menyejukkan. Memandang Kecamatan Wonosari secara umum dan desa Rukun secara khusus memang sangat menyejukkan karena masyarakat yang bisa berbaur bersama dalam segala kegiatan sosial dan kemasyarakatan, mereka mampu berbaur tanpa merusak misi ibadah masing-masing agama. Jadi moderasi beragama ini cuma mengatur bagaimana umat beragama ini mampu hidup berdampingan, mampu saling memberikan kesejukan supaya tercipta masyarakat yang damai, rukun, serta bahagia. Yang terakhir nih Pak, apakah Kakak secara pribadi mendukung narasi Islamofobia yang artinya masyarakat non-muslim yang merasa takut dengan kehadiran umat Islam atau teror dengan istilah keislaman seperti jihad? Kolerasinya dengan moderasi beragama apa itu Pak? Islamofobia. Iya, orang takut Islam. Iya. Kolerasi dengan saya tidak setuju. Katanya apa pertanyaannya? Bagaimana sih kolerasinya dalam moderasi beragama? Moderasi beragama sebenarnya mematahkan itu semua, karena moderasi beragama ini kan pada intinya mampu hidup bersama, suatu kondisi yang nyaman, aman, dan terbangun dari sifat toleransi, sifat saling menolong, bahu membahu. Jadi kalau persoalan Islamofobia dan tidak apa semua itu tidak akan terjadi untuk Wonosari. Kenapa? Karena ini sudah terbangun sejak dulu, kebersamaan, kerukunan, dan kerjasama serta kedamaian yang ada di Wonosari ini sejak lama memang sudah terbangun. Dan dengan adanya program moderasi ini yang akan menguatkan itu semua, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak akan terjadi.
Aduh, repotnya sekali nih Pak. Kami sangat mengapresiasi kesiapan Pak KUA karena telah menerima aliansi kami selaku siswa dan siswi SMA Darul Madinah Wonosari yang telah menginterview Bapak terkait literasi moderasi beragama. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga sebanyak-banyaknya Pak. Dan semoga Bapak sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sinergi untuk kita semua. Salam sinergi untuk kita semua. Demikianlah hasil interview kami bersama dengan Ibu Pendeta Gereja Bongo II, Pengurus Pura Agung Mandalagiri, serta Kepala KUA Kecamatan Wonosari terkait Islamic Trending Issue yaitu moderasi beragama. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Salam sinergi untuk kita